Perkenalkan, nama saya Siti Imro'atul Mufidah dari KKNDR 096. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sama penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ngaji takrib online dengan tema sholat dari saya yang akan dijelaskan oleh Ustadz Misbahul Ihsan. Kepada Ustadz Misbahul Ihsan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kita basyariah wa muslimin wa sajami sayyikhina wa syawalillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada utawi iki iku faslun nerangan perpisane masalah. Faslun ayhada utawi iki iku faslun nerangan perpisane masalah. Wassalatul aidaini utawi salat riyaya loro. Wassalatul aidaini utawi salat dua hari raya. Iku sunnatun sunnah. Iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kokowake. Muakkadatun kang den kokowake. Wahya utawi sholat aidain, wahya utawi sholatul aidain, sholat hari raya. Iku rakaataini rong rakaat. Iku rakaatani rong rakaat. Yukab baru takbir sapa man saben sore wong sing salat. Yukab baru takbir sapa man fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Fil ula ing dalam rakaat kang pertama takbire sab'an kelawan ping 7. Sab'an kelawan ping 7. Siwa takbiratul ihrami sakliyane takbiratul ihram. Wa fis saniyati lan takbir sapa man ing dalam rakaat kang kaping pindho. Wa fis saniyati lan takbir sapa man ing dalam rakaat kang kaping pindho. Takbire mau khamsan kelawan ping 5, Siwa takbiratul qiyami saliyane takbirat krono atem. Saliyane takbir krono atem. Wa yaktubu lan khutbah sapa man. Ba'dahuma ing dalem sawise rakaatain. Khutbataini kelawan khutbah loro. Yukabiru haleng maca takbir sapa man. Maksudnya sing khutbah ya khotib. Fil ula ing dalam khutbah sing pertama. Fil ula ing dalam ditambahi ini ibtidai. Fil ula ing dalam kawitane khutbah kang pertama. Tis'an kelawan ping piro? Tis'an kelawan ping 9. Wa fis saniyati lan takbir sapa man ing dalam kawitane khutbah kang kaping pindho. Wa fis saniyati lan takbir sapa man ing dalam kawitane khutbah kang kaping pindho. Sab'an kelawan ambal 7. Sab'an kelawan ping 7.
Wa yukabbiru lan takbir sapa man min ghurubi syamsi saking awit surupe srengenge min ghurubi syamsi saking awit surupe srengenge min lailatil idi ing dalam wengine riyaya ila ayyadkhala maksudnya ayat yang kono Idul Fitri ila ayyadkhala temoko nyento munggah ila ayyadkhala temoko nyento munggah atau naik sapa al imamu imam fis sholati ing dalam salat wa fil adha lan takbir sapa man ing dalam riyaya Idul Adha khalfas sholawati ing dalam sakwise pira-pira salat al-mafrudati kang dipertuake min subhin saking salat subuh saking awet subuh dina Arafah min subhi yaumil arafata saking awet subuh dina Arafah iki bro 10 ilal asri temoko maring asar min akhiri ayyamit tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ayat utawi iki ku fasal akan berpisah masa. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sholatul idaini, sholat 2 hari raya. Kenapa nggak pakai idaini? Karena tingkah jadinya karena mudhof ini idaini menunjukkan makna 2 sholat idaini. Sholat 2 hari raya, sholatul Idul Fitri wa Idul Adha, 2 hari raya. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha iku hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang dipokokkan, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Wa tusra'u jama'atan, dan sholat 2 hari raya ini disyariatkan dilakukan dengan berjamaah. Jadi hukumnya sholat 2 hari raya ini lebih baik dilakukan secara berjamaah. Sunnah dilakukan secara Terus kalau misalnya larangan pemerintah kita nggak boleh melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid, nggak boleh berjamaah, lakukan di rumah masing-masing. Hukum piye? Ketika sunnah maka gak berjamaah pun gak berjamaah pun gak apa-apa. Jangankan jamaah, sholat Idul Fitri pun sunnah. Jadi misalnya sampai kayak sholat Idul Fitri pun gak masalah. Wong cuma sunnah. Itu pemerintah nggak boleh sholat di masjid, sholat di masjid. Gak masalah. Kalau misalnya sholat munfarid di rumah sendirian, sholat Idul Fitri, Idul Adha, perlu khutbah? Nggak perlu. Pokoknya sholat sunnah kayak sholat subuh nih, 2 rakaat. Sholat sunatan Idul Fitri misalnya Idul Adha, rakaat ini lillahi ta'ala. Sholat gak biasa.
boleh. Tapi disyaratkan kalau secara syariatnya dilakukan disyariatkan secara berjamaah. Untuk orang yang sholat sendiri, misalnya merdeka budak, unsa, wa munfaridin wa musafirin wa hurra wa 'abdin wa unsa wa imra'atin la jamilatin wala dari hayatin. Sunnah ini, sholat Idul Fitri ini sunnah untuk orang laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, unsa. Tetapi la imra'atin la jamilatin, bukan perempuan sing jamilah yo ayu. Berarti enggak disyariatkan, enggak sunnah bagi perempuan-perempuan yang cantik. Wala dzati hayatin. Dzati hayatin ki enggak, bukan perempuan sing genit ngono. Jadi bagi perempuan-perempuan sing genit kemayu, penggaweane macak, godhone lanang itu enggak sunnah. Enggak disunnahkan untuk datang ke masjid sholat berjamaah, sholat hari raya. Karena ditakutkan fitnah. Jadi wong ayu misalnya ayu banget. Atau kalau masjid kadang ganggu konsentrasi. Kami sebagai kaum Adam ini ada masjid bilang pak sholat kepikiran. Simulane wong ayu ini gitu loh ya. Wong roatin lah jamilatin. Wong wadon sing ora ayu, yang gak cantik itu kalau cantik, selama nggak menimbulkan fitnah, misalnya ditutup ini nggak masalah, budal-budal lain, nggak masalah budal. Terus mau genit tiba-tiba itu genit juga nggak dapat kesunahan, nggak disunahkan, nggak dianjurkan untuk datang ke masjid. Memang sing kemayu, harus paham ya orang kemayu. Tapi akhirnya sholat Idul Fitri, Idul Adha memang disyarat berjamaah ini sebagai salah satu bentuk syiar Islam, menunjukkan Islam itu kompak. Bahkan orang-orang haid pun, wanita haid ketika hari raya itu nanti digiring ke tempat sholat, tapi nggak sholat. Misalnya sholatnya, ini nasi mau sholat di masjid sunnah, nasi sunnah nek lapangan, nek orang-orang. Nek misalnya ini digiring, nek misalnya sholat di masjid digiring pinggir masjid. Jangan sampai masuk masjid. Kumpul nek kudu Ramadan. Nek misalnya nek orang-orang ya kumpul bareng apa, tapi aja enggak sholat. Wis rampung berkhutbah mulai bareng. Ammal ajuzu fatadurul id fi thiyabi baitiha. Sedangkan wanita tua menghadiri sholat id dengan pakaian sehari-hari di rumahnya. Wong tuwek iki menghadiri sholat id dengan memakai pakaian sehari-hari yang memang dia kenakan di rumah. Ini bila titik wangi-wangian tanpa menggunakan minyak wangi. Wong tuwek ini loh ya, wanita tua. Ammal ajuzu fatahdurul ida fi thiyabi baitiha bila tibin. Perempuan tua ketika menghadiri sholat id itu gak perlu mewah-mewahan, pakailah pakaian sih biasa dipakai di rumah dan gak perlu pakai minyak wangi. Juga wong tua itu mau itu gak boleh pakai minyak wangi. Yo perempuan boleh pakai minyak wangi. Iya. Tapi biasanya perempuan itu gak boleh pakai minyak wangi. Misalnya masuk minyak wangi breng langsung. Ini langsung jumpa. Iki saya gini. Kalau perempuan itu nggak boleh. Jadi, memang kalau sholat Idul Fitri itu sunahkan, sunah mandi, sunah pakai baju sing terbaik. Sing terbaik kan mesti baru, pokoknya sing paling apik nek iso dingin, nek iso warna putih. Terus pakai wangi-wangian iki buat cowok atau pakai wangian. Nek bagi cewek sing penting nggak apek ngono to. Sing penting gak apek, gak mampu nih koncone mau jamaah. Ya kan lucu jamaah yang mampu. Mana mau jamaah mending panduannya gak ganggu, mending
Wong itu sudah ramah dhewe wis hasrah wis. Gak perlu pakai nyawa. Harum. Malah berambung-berambung. Iku. Waktu salatul Id ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, dan waktunya salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu dilaksanakan di antara tulu'i syamsi wa zawaliha, mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Waktu jebuntek sampai masuk waktu zuhur. Itu waktunya sholat Idul Fitri, Idul Fitri biasanya sebelum pelaksanaan sholat itu nenek pembayaran zakat. Yang paling utama pembayaran zakat sebelum pelaksanaan sholat. Zakat fitrah, zakat mal nggak perlu bulan puasa. Zakat mal pokoknya sampai nisobe sampai haule yo bayar. Terus wahya utawi salat Idul Fitri kurang ini yukhrimu bima biniyatin Idul Fitri Aul Adha. Salat Idul Fitri itu dikerjakan 2 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat dengan niat Idul Fitri. Berarti usolli sunatul Idul Fitri bersamaan ketika takbir yang pertama. Takbirnya Idul Fitri berapa kali? Rakaat pertama 7. Kalau Idul Adha? Oh, podo berarti. Ya, salat Idul Fitri Idul Adha takbir pertama 7 kali. Selain takbiratul ihram. Jadi salat Idul Fitri berarti ini artinya Idul Fitri. Salat sunatul Idul Fitri rakaataini makmuman biasanya. Sama enggak mungkin ada imam. Makmuman lillahi ta'ala. Wa yukabbiru fi raka'atil ula sab'a siwa takbiratul ihrami. Dan takbir 7 kali. Takbir 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram. Berarti pertama niat usul di sunatul Idul Fitri rakaat ini makmuman Allah lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini enggak dihitung, belum dihitung. Takbir ini enggak dihitung. Baru takbir lagi. Allahu akbar, tasbih subhanallah, Allahu akbar sampai 7 kali. Itu di rakaat pertama. Summa ya'udu wa yaqra'ul Fatihah, summa yaqra'ul ba'daha suratul Qaf jahran. Nah, salat Idul Fitri Idul Adha juga ikut disunahkan bertakbir, terus maca ta'awud, takbir sing itu sambung, terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, maca Fatihah. Dan pada maca Fatihah disunahkan maca surat Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Qaf sampai rampung mesti itu Qaf. Surat Qaf jahron kelawan jahar banter. Coba sing banter ben makmum iku. Wa yukabbaru fi raka'atis tsaniyati khamsa siwa takbiratul ihram. Kemudian di rakaat kedua si musolli siman takbir 5 kali selain takbirnya ketika berdiri. Berarti rakaat pertama ngadeg Allahu akbar belum dihitung, baru ditambah 5. Allahu akbar ping 5. Summa ya'udzu summa yuqra'ul Fatihah wa suratul iqtarabat jahran. Kemudian ta'awud membaca Fatihah, terus maca surat iqtarabat. Iqtarabat apa lagi? Kira sih surat iqtarabat. Ya. Kalau rakaat pertama sunahnya maca surat Qaf. Kalau rakaat kedua sunnah maca iqtarabat. Wa yaktubulan khutbah ba'dahuma. Sakwise selesai salat Id terus khutbah 2 kali. Setelah 2 rakaat selesai terus khutbah. Terus kalau nggak khutbah gimana?
Khutbah nek kene hukume nadban, sunnah. Khutbahnya hukumnya sunnah. Jadi enggak khutbah pun tetap enggak apa-apa. Jadi masalah nek salat dhewe nek omah khutbah ya enggak masalah. Salat jamaah pun enggak khutbah juga masalah. Hukumnya cuma sunnah. Juga baru fil ibtida al-ula tis'an wilaan. Dan di khutbah pertama takbir sama khotib takbir di permulaan khutbah dengan tis'an 9 kali takbir wilaan, lawan uli-uli enggak bisa-bisa. Berarti berngadab langsung Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gitu sampai ping 9 baru alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rukune padha kayak khutbah Jumat. Tahmid wingi wis tahmid sholawat terus sini wasiat takwa, maca Quran, salat Quran sama terakhir doa. Iya. Khutbahnya ada, rukunya ada. Wa yukabbaru fi ibtidasaniyah sab'an. Terus di khutbah yang kedua, di permulaan khutbah kedua, berarti khutbah pertama selesai sampai doa ya, Allah maghfir, rampung, lungguh, ngadeg neh. Nah, di permulaan khutbah kedua iku membaca takbir sab'an dengan 7 kali, 7 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu wilaan padha macane nuli-nuli. Walau fasala bainama bi tahmidin wa tahlil wa tsanin kana hasanan. Jika dipisah, tetapi jika dipisahkan sunahnya ini terus menerus, gak dipisah nuli-nuli kayak wudu itu terus menerus. Jika dipisah dengan bacaan bitahmid wa tahlil wa tsanain, dipisah dengan bacaan tahmid, tahlil dan memuji kana hasanan. Memuji akan lebih baik jika dipisahnya dengan tahlil, tahmid berarti alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah dan sejenisnya seperti itu. Wa takbirun ala qismaini. Takbir itu dibagi dua. Takbir itu dibagi dua. Yaitu mursalan. Yang pertama takbir mursal. Mursal itu apa? Wa huwa ma la yakuna aqibah sholatin. Takbir mursal yaitu takbir Allahu Akbar. Takbir mursal itu takbir yang dikerjakan tidak setelah sholat, nggak terikat dengan sholat, namanya takbir mursal. Jadi kayak malam hari raya pas bunyi takbiran terus sampai subuh, jadi namanya takbir mursal. Takbir mursal ini bisa dikerjakan di mana pun, ya, di pasar, di dalam, di pulang-pulang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu takbir mursal. Lafadznya bodoh. Takbir mursal itu kayak dia ini nggak terikat dengan sholat, dikerjakan kapan pun pas hari raya. Terus yang kedua muqayyadun. Sing kedua itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Wa huwa ma yakunu aqibaha wa badaan. Akibaha. Takbir muqayyad itu yang takbir setelah sholat. Berarti biasanya bareng nek sholat itu nek Raya Fitri mulai takbir itu kan habis maghrib. Nah, habis maghrib biasanya nggak wirid dan langsung takbir sing imamnya apa memimpin itu habis sholat, namanya takbir muqayyad. Habis sholat isya, habis sholat subuh. Jadi cuma 3 kali Idul Fitri. Soalnya kesunahan Idul Fitri itu bar imam munggah mimbar itu habis kesunahan untuk mensyiarkan takbir ini. Tapi kalau sholat Idul Adha bukan yang sholat itu. Terus wa yukabbaru min ghurubi syamsi min lailatul Id, dan
membaca takbir ku dimulai dari min ghurubi syamsi min lailatul Id, dimulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya, illa ayyad qalal imam fi sholati, sampai imam masuk dalam sholat. Ketika imam sudah takbir, maka ini mudah gak disyaratkan lagi untuk disiarkan. Ini untuk takbiratul Idul Fitri. Wali yusan takbiru laila ta Idul Fitri aqibas sholawat, walakinna Nawawi fil adkar ikhtaru annahu sunnatun. Ini maksudnya. Dan tidak disunahkan bertakbir pada malam Idul Fitri setelah sholat. Tetapi menurut Imam Nawawi bahwa hal itu sunnah. Dan Imam Nawawi dalam sunnah. Pokoknya takbir tahmid tahlil itu kapan pun sunnah. Jadi pikir, sampai saya ini takbiran pun oleh. Nggak ada yang larang. Emang apa takbiran saya ini? Tidak apa-apa. Tetapi takbir yang diniati untuk berzikir, bukan takbir kan syiar. Jadi kita punya 2 hari raya, kok takbir bareng-bareng rame-rame kok di 2 hari raya tersebut Idul Fitri Idul Adha. Tetapi lafaz takbir sing Allahu Akbar itu ya sampean boleh juga takbir, tetapi diingati zikir wis menang-menang ya takbiran itu. Soalnya kalau misalnya dibuat rame-rame kayak takbiran biasa, masjid takbiran itu kok dikira hari raya nih akeh. Enggak bisa diadewe. Mana takbiran yo maca takbir tahmid tahlil iku panggah HP kapan. Wa fi Idul Adha khalfa salawatil mafrudati min subhi yaumin Arafah ila al-asri min akhir yaumin tashriq. Tapi kalau di takbir di hari raya Idul Adha itu dianjurkan untuk melakukan takbir setelah sholat mafruḍah, setelah sholat fardu dimulai min subhi yaumin Arafah, dimulai dari subuhnya hari Arafah. Berarti mulai 10 tanggal 10 Dzulhijjah pas subuhnya itu sudah mulai takbir, pada sholat mau takbir sunnah. Ilal asri min akhir yaumit tasyrik, sampai akhir sampai asar terakhir di hari tasyrik, berarti tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti kalau sholat Idul Fitri iku mulainya iku subuhnya di 1 Syawal sampai imam naik mimbar atau imam masuk sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha iku dimulai dari subuhnya tanggal 10 Dzulhijjah sampai asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Terus wasyiqatu takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Nek sing kote takbir bisa diwaca dhewe. Maca niki. Alhamdulillah katsir subhanallah wa tawasila la ilaha illallah daula sadaqa wahdah nasra abdah wa azza jundah wa zaman hazaba wahdah. Sing kote takbir. Wis. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Terima kasih Ustaz Misbah atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan mengangkat tangan ketika takbir salat Id? Apakah setiap takbir diharuskan mengangkat tangan ataukah hanya takbiratul ihram saja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, salat Id itu disunahkan kita untuk takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Terus apakah disunahkan untuk mengangkat tangan di setiap takbir tersebut? Kalau di sini Fathul Qorib sendiri memang ketika takbir untuk Imam Syafi'i itu memang sunnah untuk mengangkat tangan di setiap takbir. Pokoknya takbir sing tambahan, takbir tambahan kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat jenazah mana takbir tambahan namanya. Itu setiap takbir tambahan disunahkan untuk mengangkat tangan. Berarti yo Allahu Akbar takbiratul ihram, itu Allahu Akbar angkat tangan.
Tapi yang sing madzhab lain nggak perlu ngangkat tangan, soalnya memang nggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Jadi seperti itu. Memang enak sebagian sing takbirnya itu nggak ngangkat tangan, seperti Allahu Akbar kalau takbiratul ihram, terus Allahu Akbar nggak ngangkat tangan. Tetapi kalau ngono iki nggak usah jadikan masalah. Kamu takbir sholat id tangannya nggak diangkat, siji. Oh, kamu nggak angkat tangan, siji angkat tangan lebih. Itu cuma perkara semua. Sholat id pun sunnah, kan nggak sholat id. Terus permasalahan sholat id, pokoknya khilaf kayak ngono, nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dibuat masalah. Soalnya lucu kita kadang semangat sholat id ruam ya, sholat subuh sepi. Padahal sing wajib itu sholat subuh ya apik, sholat id apik. Cuma nek iso sing wajib dulu kita. Saja semangat sholat id semangat, fitri sholat semangat udah. Sholat subuh ora tahu bang, itu lucu. Guys, mungkin sekian cukup ya. Mungkin sekian untuk kajian pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaji online hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Misbah. Saya minta maaf pada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.